Selamat pagi, dengan saya Devita Kusuma. Saya akan melakukan presentasi untuk UTS Sistem Jaringan dengan dosen pengampu Pak Muhammad Ikhwani Saputra. Kita akan membahas konsep dasar, topologi, standarisasi LAN, dan daftar. Sistem jaringan adalah suatu hal yang menggabungkan beberapa komputer dalam suatu jaringan kerja di bawah kendali yang disebut sebagai server. Berdasarkan luas kerja secara geografis, pada dasarnya jaringan komputer dibagi menjadi tiga, yaitu LAN atau Local Area Network, WAN Wide Area Network, dan MAN Metropolitan Area Network. Pembagian berdasarkan luas kerja itu dibagi menjadi LAN, sistem komunikasi jaringan berupa komunikasi data pada suatu area kecil atau terbatas pada suatu ruangan, suatu gedung, atau suatu bangunan yang tempatnya terbatas. Untuk WAN dapat mencakup radius kerja antar gedung, dan untuk MAN ruang lingkupnya dapat mencakup radius kerja antar negara ataupun antar benua. Nah, untuk sistemnya terbagi menjadi sistem komputer dengan prosesor pusat, menggunakan CPU di mana CPU melaksanakan tugas yang diperintahkan. Namun kelemahannya, jika CPU rusak, maka semua peralatan pada jaringan tidak berfungsi. Sedangkan untuk sistem komputer dengan proses terbagi, sistem ini tidak tergantung pada satu CPU, tapi sudah terbagi-bagi. Biasanya dikendalikan oleh server dengan terminal lainnya, yaitu intelligent terminal. Kelebihan sistem ini, pemakai masih bisa menggunakan CPU apabila sebagiannya terganggu. Lalu untuk topologi standar Local Area Network. Topologi adalah suatu hubungan node atau terminal komputer dengan satu dengan yang lainnya menggunakan jalur atau path. Sesuai semua desain network diambil dari tiga topologi dasar, yaitu bus, start, dan ring. Jika komputer terhubung dalam satu baris melalui kabel tunggal disebut topologi bus. Jika komputer terhubung dalam satu titik atau hub disebut topologi start. Jika komputer terhubung melalui kabel berbentuk lingkaran disebut topologi ring. Nah, di sini kita akan memberikan beberapa petunjuk untuk memilih topologi. Jadi, di sini ada keuntungan dan kerugiannya. Untuk bus, penggunaan kabel ekonomis tidak mahal dan mudah dibuat, sederhana dan dapat dipercaya, mudah diperbesar. Kerugiannya, dalam trafik ramai, network menjadi lambat, masalah sulit diisolasi, masalah kabel dapat mempengaruhi user lain. Untuk ring, akses yang sama untuk semua komputer, performance tetap walaupun banyak user. Untuk kerugiannya, kegagalan dari suatu komputer mempengaruhi seluruh jaringan, masalah sulit diisolasi, dan rekonfigurasi jaringan mengganggu operasi jaringan. Untuk start, mudah untuk dimodifikasi dan menambah komputer baru. Pengawasan dan manajemen terpusat, kegagalan dari satu komputer tidak mempengaruhi seluruh jaringan. Kelemahannya, jika titik pusat rusak, maka seluruh jaringan rusak. Lalu untuk node-node jaringan, node sering juga disebut station, yang berfungsi sebagai unit pemroses informasi dasar dan berhubungan langsung dengan jaringan, serta merupakan suatu kesatuan yang dapat diberi alamat atau addressable. Nah, untuk biasanya node itu berupa piranti intelijen yang berorientasi ke pemakai, terminal intelijen, dan workstation. Nah, tipe node yang memberikan pelayanan khusus ke jaringan antara lain routing server, itu suatu sistem yang menghubungkan node-node dan jaringan. Lalu gateway server adalah sistem yang menghubungkan node-node dan jaringan ke jaringan pada arsitektur yang lain dengan membentuk protokol translasi. Lalu terminal server yang menyediakan interface antar terminal-terminal yang kompatibel pada suatu LAN. Printer server yang menyediakan interface antara printer-printer yang kompatibel pada suatu LAN. File server yang menyediakan interface antar most storage device, misalnya disk yang kompatibel pada suatu LAN. Masuk ke standarisasi LAN. Tujuan standarisasi menetapkan suatu model untuk dijadikan patokan dalam merancang dan implementasi jaringan komputer, menghindari monopoli suatu perusahaan akibat ketergantungan pada suatu sistem dengan merek tertentu sehingga jaringan komputer independen terhadap suatu perusahaan, melindungi konsumen dari ketergantungan terhadap suatu merek tertentu. Model jaringan ISO atau Open System Interconnection terdiri dari 7 layer. Setiap layer memiliki interface, di mana interface antara pemakai dengan jaringan terletak pada application layer. Komunikasi di dalam jaringan terjadi pada layer ke-7.
Informasi dari node sumber dikirim dari application layer ke presentation layer, dan seterusnya hingga ke physical layer. Selanjutnya, informasi dikirimkan. Pada node tujuan informasi dikirim dalam bentuk sinyal listrik ke layer-layer di atasnya melalui interface hingga ke application layer. Untuk standar LAN di Amerika Serikat ada beberapa komite yang melakukan standarisasi layer-layer, di antaranya adalah IEEE atau Institute of Electrical Engineer dan ANSI atau American National Standards Institute yang menstandarkan physical layer dan data link layer. Nah, untuk IEEE 802 yang pertama, standar yang 802,3, tipe ini menggunakan akses ganda sensor pembawa dengan media deteksi tubrukan. Kedua, yang 802,4, standar bus dengan mekanisme token passing untuk menentukan akses jaringan. Lalu yang ketiga, standar ini mendefinisikan jaringan token ring dan token passing. Yang terakhir, standarisasi ini sedang dikembangkan untuk mendapatkan suatu lalu ada ANSI atau ANSI X3T9. Yang pertama, Small Computer System Interface atau SCSI dikenal dengan sebutan SUSI. Interface ini mendefinisikan skema untuk interkoneksi low end disk drive dan piranti tambahan lainnya. Yang kedua, atau IPI mendefinisikan skema interkoneksi suatu higher end peripheral ke adapter-adapter host melalui bus paralel. Yang ketiga, pada ANSI ini ada dua subkomite yang mendefinisikan standar lain yang berbeda. Yang pertama, Local Distributed Data Interface atau LDDI. Yang kedua, Fiber Distributed Data Interface atau FDDI. Berikut presentasi dari saya. Apabila terdapat kesalahan penjelasan atau ucapan, saya minta maaf. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Have a nice day.